Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menutupi formasi awan matahari. Cahaya merah menyala yang seperti matahari terbenam tiba-tiba muncul di langit. Dalam sekejap, kilauan merah menyala telah menghalau sinar matahari dari alun-alun. Gelombang api yang panas menyebabkan semua orang merasa seperti berada di dalam tungku. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, lampu merah yang menyala-nyala menabrak kepala Yunleng dengan keras ketika dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Suara guntur yang teredam terdengar di seluruh langit. Bang! Lampu merah yang berapi-api dengan ganas menabrak kepala Yunleng dan kekuatan yang tak tertandingi langsung meledak. Rasa sakit yang hebat mulai menyebar dari kepala Yunleng saat ini, seolah kepalanya akan dirobek. Ah! Tinggi di langit, tangan Yunleng menggenggam kepalanya, di mana darah mengalir tanpa henti. Mulutnya mengeluarkan ratapan sedih. Tubuhnya juga menjadi seperti burung yang kehilangan sayapnya saat dia langsung jatuh ke tanah. Tubuhnya jatuh dengan cepat. Tepat saat dia berada sekitar 10 meter lebih dari tanah, Yunleng mengepakkan sayapnya dan dengan paksa memantapkan tubuhnya. Cahaya kuat berwarna abu-abu putih melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya yang kuat membawa emosi yang marah dan langsung menekan garis merah yang membara itu dengan menggunakan kekuatan yang memiliki tekanan yang tidak dapat ditahan oleh seseorang, dengan paksa menghilangkannya dengan serangan ini. Akankah serangan balik yang berisi amukan Du Uang menjadi sesuatu yang biasa? Cahaya merah menyala perlahan menghilang dan cahaya putih keabu-abuan yang kuat yang meletus dari tubuh Yunleng dengan cepat ditarik kembali ke tubuhnya. Cahaya yang kuat menghilang dan Yunleng sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Namun, ketika semua tatapan di bawah melihat penampilan Yunleng saat ini, alun-alun itu langsung berubah menjadi sunyi senyap. Lama berlalu dan suara banyak orang yang menghirup nafas dingin muncul satu demi satu. Di udara, sayap di punggung Yunleng mengepak dengan lamban. Dadanya naik turun dengan kuat. Darah merah cerah segar merembes keluar dari sela-sela jarinya dan mengeluarkan suara menetes saat mendarat di tanah. Itu hampir mewarnai wajahnya dengan warna merah darah. Tangan Yunleng perlahan meninggalkan kepalanya. Segera, luka dalam yang tebalnya lebih dari setengah inci yang menyebar dari sudut kiri dahi sampai sisi telinga kanannya terungkap. Di lukanya yang dalam, seseorang dapat secara mengejutkan melihat tulang putih yang padat. Ini adalah luka yang mengerikan. Seandainya Yunleng bereaksi sedikit lebih lambat beberapa saat yang lalu, kepalanya mungkin telah dipotong oleh pukulan dari Xiaoyan ini. Awalnya, dengan kekuatan Xiaoyan, tidak mungkin menyebabkan Yunleng mengalami cedera yang mengerikan bahkan jika dia telah menggunakan teknik Du kelas D. Namun, yang terakhir telah mengambil lawan terlalu enteng. Jika dia bisa menempatkan lapisan energi di dahinya lebih awal, pukulan ini paling banyak akan menyebabkan dia menderita luka ringan. Cedera seperti ini di mana Yunleng hampir kehilangan nyawanya pasti tidak akan muncul. Tangan Yunleng perlahan gemetar. Dadanya berulang kali naik dan turun. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan mengangkat kepalanya. Wajah lamanya saat ini tampak sangat buas. Sepasang mata menatap Xiaoyan di langit dengan kejam. Cara itu menunjukkan bahwa dia ingin sekali memotong pihak lain menjadi puluhan ribu bagian. Bagus. Sungguh orang yang baik. Aku yang dulu ini telah meremehkanmu. Yunleng mengatupkan giginya dan tertawa dingin. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari kepalanya menyebabkan Yunleng merasa sedikit pusing. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit yang hebat, amukan jiwanya hampir menyebabkan Yunleng kehilangan akal sehatnya. Di depan hampir 1000 murid Mystic Cloud Sekte di Mystic Cloud Sect, dia sebenarnya hampir kehilangan nyawanya karena seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Dia benar-benar kehilangan banyak wajah.
Yun Leng dengan cepat mengeluarkan beberapa botol obat penyembuh dari dalam cincin penyimpanannya dan menerapkan semuanya pada lukanya. Dia merasakan perasaan dingin perlahan menyebar di sekitar lukanya. Baru saat itulah Yun Leng merasakan sakitnya mereda dan menjadi sedikit menenangkan. Dengan mata kejam, dia menatap Xiao Yan dan menghirup udara dalam-dalam sebelum berbicara dengan cara yang galak. Xiao Yan, kamu bisa melupakan meninggalkan Mystic Cloud Sect dalam keadaan utuh hari ini. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik Yun Leng yang kepalanya dipenuhi darah segar. Dia merasa sedikit kasihan di hatinya. Setelah menampilkan teknik Du kelas D, dia hanya berakhir menyebabkan Yun Leng menerima cedera yang sedikit lebih serius. Awalnya, Xiao Yan mengira dia bisa langsung menggunakan penggaris untuk menghabisi orang tua ini. Teknik Do yang digunakan Xiao Yan barusan seharusnya adalah teknik Do kelas D, bukan. Di pohon besar, Jia Xingtian menyipitkan matanya dan menatap Yun Leng, yang wajahnya berlumuran darah segar. Dia kemudian berbalik ke arah Xiao Yan saat dia dengan lembut bergumam. Ah, dia bisa melukai Yun Leng hanya dengan kekuatan Dou Shi miliknya. Saya pikir kelas teknik Do tidak akan lebih rendah dari kelas D. Fama tersenyum dan mengangguk saat dia berbicara dengan suara terkejut, sungguh tak terduga dia menyembunyikannya. Dalam pertarungannya dengan Nalan Yanran sebelumnya, tidak terlalu sulit baginya untuk menang meski dia tidak menggunakan trik apapun. Jia Xingtian menghela nafas. Dia mengerutkan kening dan berkata, dari mana tepatnya orang ini mendapatkan begitu banyak barang? Pertama, itu adalah api surgawi, lalu itu adalah hewan peliharaan kelas Do Wang. Sekarang, itu adalah teknik Do kelas D. Jangan bilang kalau ada faksi besar yang kita tidak tahu mendukungnya dari belakang. Fama menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia merasa terlalu aneh bagi Xiao Yan untuk bisa mengeluarkan kartu truf ini yang bahkan mengejutkan mereka. Setidaknya, itu pasti tidak mungkin bagi asosiasi alkemis untuk mengeluarkan api surgawi atau hewan peliharaan kelas Do Wang, mengingat kekuatannya. Jangan bilang itu klan Xiao. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, Fama mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuan klan Xiao, mampu mengeluarkan teknik Do kelas Xuan sudah menjadi sesuatu yang sulit. Jika mereka ingin memiliki teknik Do kelas D, tidak diragukan lagi itu tidak lebih dari fantasi. Keduanya bertukar pandangan dan mengerutkan kening sambil menghela nafas. Dengan informasi faksi yang mereka kuasai, sebenarnya mereka tidak memiliki saluran informasi yang dapat memperoleh berita pasti tentang lokasi Xiao yang selama 3 tahun ini. Orang tak berguna klan Xiao tampaknya tiba-tiba bangkit setelah Nalan Yanran pergi untuk membatalkan pertunangan. Apakah ini karena rangsangan tindakan Nalan Yanran yang membatalkan pertunangan? Keduanya tertawa getir. Jika memang demikian, dapatkah Nalan Yanran dianggap telah melakukan sesuatu yang akan dia sesali selamanya? Kekuatan tebal dan ganas di langit yang dipancarkan dari tubuh Yun Leng segera dirasakan oleh murid-murid Mystic Cloud Sector di bawah. Mereka dengan cepat saling berhadapan dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun untuk menghindari menyebabkan Yun Leng, yang siap meledak marah. Tindakan Xiao Yan ini benar-benar kejam. Hai Bodong, yang berada di tepi penutup energi juga dikejutkan oleh pergantian peristiwa di alun-alun, menyebabkan dia menoleh. Ketika dia melihat Yun Leng yang tampak mengerikan yang dipukuli sampai kepalanya dipotong dengan darah mengalir kemana-mana. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan diam-diam tertawa. Hai tua, cepatlah dan hancurkan penghalang. Yang terbaik adalah tidak tinggal lama di sini. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap ke arah Hai Bodong berada dan membuka mulutnya untuk mempercepatnya. Beri aku 3 menit. Hai Bodong mengangguk. Dia berhenti mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal saat dia menoleh dan mulai melepaskan kerusakan hebat pada penutup energi. Namun,
Penutup energi yang diciptakan bersamaan oleh hampir 100 di Aken Mystic Cloud Sekte itu cukup kuat. Meskipun riak energi dipancarkan berulang kali, pada akhirnya tidak pecah. Hai bodong, karena kau tidak memberi kami, wajah Mystic Cloud Sekte, aku yang dulu tidak perlu memberimu, yang pernah menjadi kaisar es, wajah apapun. Wajah ganas Yunleng menatap penutup energi yang berulang kali bergoyang saat dia berteriak dengan marah. Hai bodong mengabaikan teriakan Yunleng. Dia terus melepaskan serangan liar dan kuat pada penutup energi. Sekarang hal-hal sudah mencapai tahap ini, hal lain harus didiskusikan di kemudian hari. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Mystic Cloud Sect memiliki keberanian untuk melakukan apapun terhadap klan primer. Bagaimanapun, Du Huang yang gila dan pendendam sudah cukup untuk menyebabkan siapapun menjadi ketakutan. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Yunleng yang semula marah, tiba-tiba menjadi diam. Dia menundukkan kepalanya dan dengan nada sedingin es, dia dengan keras memerintahkan hampir 1000 murid Mystic Cloud Sekte yang hadir. Semua murid Mystic Cloud Sekte dengarkan. Bentuklah formasi awan matahari menutupi. Orang ini sebenarnya bahkan memutuskan untuk menggunakan formasi besar Mystic Cloud Sekte. Sepertinya Xiao Yan benar-benar membuatnya menjadi sedikit gila. Gu Hi kaget saat mendengar teriakan Yunleng. Alisnya sedikit berkerut saat dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Ketika mereka mendengar perintah dingin yang bergema di seluruh alun-alun, murid Mystic Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan seruan bersatu. Akhirnya, mereka menutup mata dan benang energi berwarna putih mulai merembes keluar dari kepala murid Mystic Cloud Sekte beberapa saat kemudian. Jumlah kabut berwarna putih yang tak henti-hentinya perlahan naik ke udara. Akhirnya, hampir menutupi seluruh langit. Sekilas, tampak seseorang berada di lautan awan sementara Yunleng tampak berada di tengah-tengah semuanya. Semua tetua, dukung aku! Yunleng sekali lagi menjerit dingin saat dia melihat energi kabut yang mengelilinginya. Noda darah di wajahnya telah terbentuk menjadi keropeng berdarah, tampak sangat menakutkan. Setelah teriakan Yunleng, 10 tetua berjubah putih plus di platform batu segera berdiri dengan tertib. Tubuh mereka melompat ke depan dan dengan cepat menyebar. Setelah itu, mereka membidik ke beberapa pohon tinggi yang mengelilingi alun-alun. Segel yang dibentuk oleh tangan mereka identik. Saat segel tangan mereka berubah, lautan awan yang tersebar di langit juga mulai berfluktuasi secara tiba-tiba. Di tengah lautan awan, energi awan mulai menggumpal dengan cepat. Sesaat kemudian, itu benar-benar mengeras menjadi bola energi berwarna putih dengan lebar sekitar 10 kaki di depan Yunleng. Hah! Yunleng perlahan mengangkat tangan batunya dan mengendalikan bola spiral berwarna putih dari kejauhan. Kekejaman melintas di mata Yunleng. Dengan gelombang lengan bajunya, bola spiral itu, yang telah mengumpulkan energi dari semua murid Mystic Cloud Sekte, melesat ke langit di mana Xiao Yan berada dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Bola spiral berwarna putih memiliki kecepatan yang sangat menakutkan. Di ruang manapun yang dilewatinya, kekosongan panjang muncul. Di tempat itu, bahkan udara tertekan oleh energi yang sangat besar hingga berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan, hati-hati! Saat formasi terbentuk, Hai Bodong merasakan sesuatu. Karena itu dia buru-buru berteriak ketika melihat bola energi itu menembak ke arah Xiao Yan. Energi yang terkandung dalam bola energi itu kemungkinan tidak mungkin bagi Xiao Yan sebagai Dadoushi untuk ditahan. Sudah terlambat. Dengan kecepatannya, dia tidak bisa mengelak. Haha. Yunleng tertawa liar. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan bola spiral itu melintas dan tiba di depan Xiao Yan, yang wajahnya telah berubah secara drastis. Itu membawa kekuatan yang menakutkan saat itu menabrak ke depan dengan keras. Ekspresi Xiao yang jelek saat dia melihat bola energi besar yang melesat ke arahnya.
kepanikan akhirnya mulai muncul di hati Xiao Yan. Jenis energi ini tampaknya jauh melebihi energi yang bisa dilepaskan oleh Douwang biasa. Namun, kecepatan serangannya juga sesuatu yang tidak memungkinkan seseorang untuk melarikan diri. Mata Xiao Yan menatap tajam ke bola energi yang semakin dekat. Xiao Yan hendak mengatupkan giginya dan mempertaruhkan nyawanya untuk melawannya ketika bayangan 7 warna tiba-tiba melintas dari sudut matanya. Bayangan besar jatuh dari langit. Tubuh yang sangat besar dari Heaven Swallowing Python melintas ke bawah. Itu melambaikan ekornya yang sangat besar dan tubuhnya melayang ke atas, dengan aman melindungi Xiao Yan di dalamnya. Bang! Suara memekakkan telinga seperti guntur bergema di seluruh langit. Desis melengking seekor ular juga terdengar bersamanya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.